Lo start waktu 2013 sama Fizz, itu lo udah kepikiran belum pengen bikin band dengan visual identity tertentu? Oh, ini udah mulai. Ini udah mulai. Gue nggak pernah pakai cut, Wah, pernah pakai action. gila. Ya santai aja bro. Lo kepikiran nggak waktu pertama kali bikin Fizz kan 2013? Gue pernah sempat ngeliat lo manggung di kantin Visip. Iya. Lo masih pada kurus-kurus sih. Sekarang juga masih untungnya. Gua. Maksudnya itu pas 2013 mulai, lo udah ada kepikiran belum? Oke nih Fizz nih visualnya begini, konsepnya ini, segala macam yang lo lakuin sekarang. Mungkin kalau sampai titik ini belum. Tapi seingat gua pada saat itu kan sebenarnya proyek yang memulai proyek ini adalah Baskara dan Atan. Oke. Nah, jadi setahu gua dan seingat gua, Baskara tuh justru udah punya bayangan visual bandnya akan seperti apa. Di 2013? Di 2013. Dia come up dengan itu, dia bilang sama Adnan mau bikin proyek lalala dan dia okein. Baru mencari personel-personel lain yang awalnya adalah niatnya tadinya additional. Oke. Gitu. Jadi bandnya cuma berdua Session gitu, iya. Oke. Tapi ternyata berakhir dengan kita berlima pada saat itu. Nah, waktu itu yang konsep yang diceritain Baskara tuh apa? Lo inget? Nah, gue tuh waktu itu justru sebenarnya kalau dari ada ke berapa 2 terus ditambah 3 yang lain, gue tuh yang terakhir masuk. Jadi gue udah menerima tuh kayaknya gue udah nggak peduli bentuk visualnya kayak apa. Gue masuk karena emang pengen main ngeband aja kayak. Jadi sebenarnya ada satu basisnya itu orang Bandung dulu. Jadi mereka pengen latihan tapi pas lagi libur semester nggak bisa. Sedangkan mau main awal-awal tuh mau main di ospek angkatan bawah kita. Jadi karena itu kan ospek kan sebelum tahun ajaran mulai kan. Jadi si basisnya ini lagi balik di Bandung, basis awalnya terus kayak buat acara ini siapa ya basisnya? Awan aja deh gitu. Cobain mau nggak gitu. Akhirnya gue ikutan. Udah gue nggak tahu, maksudnya nggak tahu visinya apa segala macam. Gue masuk ternyata mainnya oke dan ya udah nyambung aja gitu. Itu kan dari 2013 berarti itu lo masuk secara nggak sengaja kan. Nah di 2017 lo bikin Multiverse tuh. Yes. Buat gue pada saat itu gue pertama kali nonton lo main tuh di bukan 365 di acara Provoke yang Garasi tuh. Oh, Provoke Garage. Itu lo juga main kan? Gue main juga awal-awal tuh ya kan. Gue ngeliat band lo berisik doang. Sampai bego gimana? Sampai kemudian turning point gue bilang Fizz itu band keren adalah ketika lo manggung di Suwana Hall, acaranya Archipelago tuh. Teguh. Gue nonton tuh di situ lo mainin King Crimson kan. Yes. Gue kayak anjing bangsat kok ada band baru tahu-tahuan King Crimson nih. Gue kaget setengah mati terus pada saat itu gue langsung jatuh cinta tuh kayak anjing nih band keren nih. Abis itu lo bawain Fastest Man Alive. Yes. Itu gue langsung kayak wah anjing nih pasti bisa jadi gede. Cuman orang-orang sekitar gue yang gue bilang Fizz itu keren pada bilang kayak anjing berantakan banget ya gini. Iya, tungguin aja 2 tahun 3 tahun nih pasti keren nih. 2017 akhirnya kan lu bikin Kelawar tuh. Yes. Sebagai single ya. Tapi Multiverse itu yang bikin konsep seperti itu siapa tuh? Itu soalnya ada storytellingnya juga, ada nyambung-nyambung sama puisi, kolaboratornya banyak. Betul. Itu tadinya sebenarnya adalah konsepnya kenapa akhirnya kayak too much album itu karena tadinya itu kita berpikir itu adalah album pertama dan terakhirnya Fizz. Habis itu bubar. Karena sebelumnya mau bubar duluan. Oh, tunggu. Nih gue ada trivia nih. Gue pernah waktu itu jadi satu pembicara di SAE. SAE. Nah, terus udah ngomong-ngomong soal band apa segala macam, sesi tanya jawab. Ada manusia gondrong kumisan, nggak jelas nih. Nanyanya ngalor ngidul. Tapi kemudian dia bilang gini, iya nih bang, gimana ya band gue ya? Kok kayaknya gue doang nih yang semangat, tapi yang lain kayak nggak jelas gitu bang. Mesti gimana ya? Tapi dia sambil ketawa sama temen-temennya tuh, wah, terus gue bilang aja, bubarnya band lu. Terus ternyata orang itu adalah Bodat, si anjing. Karena dia sambil itu kan sama anak-anak mau Bayu apa segala macam diketawain kan, wah goblok segala macam. Nah ternyata jadi tuh Multiverse. Lo niatan awalnya bikin tuh album pertama dan terakhir. Iya, karena kayaknya abis ini kita nggak akan lanjut deh, gitu. Soalnya pada saat itu sebenarnya kita sedang membuat album. Dalam percobaan membuat album yang materinya cikal bakal dari album Ali, Abdillah Rensani itu. Abdillah Rensani itu riff yang pertama kali mau kita rekam sebenarnya. Banyak lagu Ali, Gugatan Rakyat Semesta, satu lagi apa gitu.
ada 3 lagu atau 4 lagu gitu. Makanya ada Camkan masuk lagi kan. Yeah. Itu karena itu semuanya lagu yang pertama kali kita bikin. Jadi Ali ini 2022 sebenarnya prequel nih. Prequel. Oke. Nah, Multiverse tuh sebenarnya yang bikin konsepnya jadi kayak gitu gimana? Soalnya gue ngelihat secara gue ngebaca lirik kan, gue baca liriknya juga menarik nih. Tiba-tiba ada name dropping banyak orang tuh di situ tuh. Tapi lucu, maksud gue kayak dalam konteks emang bikin lagunya seru. Yeah. Itu yang came up sama dengan, menurut gue itu salah satu yang punya artwork paling keren sih di tahun itu sih. Kayak lo bikin si karangan bunga kebakar segala macam. Itu siapa tuh? Kalau visual dan konsep awalnya dari Baskara gitu. Baskara lalu penceritaan segala macam, konsep dunia dan segala macam, dia lebih sering tektokan sama Bodat pada saat itu karena mereka sama-sama suka komik Marvel dan segala macam, Marvel dan DC dan ya gitulah, pop culture banget. Makanya album itu banyak pop culture-nya banget kan sebenarnya, yang menganalogikan keadaan-keadaan yang maksudnya kritik sosial dan masyarakat, tapi dibalut sama kayak ngomongin ada Fastest Man Alive kan, The Flash, terus ada Godzilla, ada apa segala macam gitu-gitu. Kelelawar tuh apa? Kelelawar nggak ada sih sebenarnya waktu itu, apa ya? Gue lupa, tapi Kelelawar kayaknya nggak yang mengambil pop culture itu, cuma kayaknya itu tuh ode buat kita waktu itu. Kerjanya gue, Baskara itu kan anak agensi. Nah ini kayak kita bikin lagu soal ini kali gitu. Jadi dia menganalogikan si kelelawar itu, makanya kita nggak pernah, maksudnya kayak anak-anak ini kan lembur apa segala macam, kayak ya dia emang kerjanya malam dan segala macam gitu. Banyak cara, makanya banyak cara taklukan malam kan, kayak that's it gitu. Kenapa lu ya banyak cara aja kita buat nyelesain kerjaan kita malam itu gitu. Lo kebayang gak sih maksudnya pertama kali pas lagi songwriting sama si Multiverse itu ada nggak obrolan kayak guys kita bikin albumnya kayak gini, konsep visualnya begini tuh pernah ada omongan nggak? Ada. Gimana tuh? Jadi kayak ya udah misalkan gue punya ide nih, gimana kalau kita jalan dengan Multi Semesta, jadi album ini jalan di art sekian, Baskara sama Bodat lah ya, kayak kenapa, soalnya nanti bisa jadi kita mungkin ini kan sebenarnya kita udah melebur nih, jadi pada saat itu tuh ada kevakuman lah dari ngebangun si yang calon album Ali ini, terus kayak kita cabut, vakum, bandnya denger macam-macam genre lah ya, makanya banyak terinspirasi dari hip hop, banyak ada yang gue jadi kedalaman main psychedelic dan segala macam, Bodat dengan kemetalannya dan ya gitu-gitulah gitu, dan Bing Adnan dengan popnya gitu dan hip hopnya gitu, dan si Diki dengan metal ortodoks yang kayak Megadeth dan segala macam kayak gitu kan. Nah terus kita juga nggak tahu nih sebenarnya arahnya mau gimana, makanya campur baur banget di situ di Multiverse gitu. Nah dari situ kita kebayang kayak ya sebenarnya kita nggak tahu nih arah musiknya mau apa gitu, jadi kita bikin aja ini art berapa itu buat satu penceritaan, kedua kalau lu mau ganti-ganti musik nggak ada masalah lagi, lu bilang aja artnya beda gitu. Begitu. Iya. Jadi lu punya kebebasan tuh ya, gue mau namain art 1 metal semua, art 2 hip hop semua bebas. Bisa, bebas. Tadinya mau kayak gitu, cuma akhirnya dijahit dengan kayak kalau art 2 itu reality, art 3 itu hyper reality. Baik. Kayak gitu. Nah, itu kan Multiverse tuh 2017 menurut gua, apa yang terjadi di saat itu, gue suka albumnya, cuman kayak you guys belum break the market lah. Maksud gua Adem Ayem. Adem Ayem. Gue ngerasa Fish itu pecahnya di Beberapa Orang Memaafkan tuh album 2018. Betul. Itu juga gue ngerasa albumnya nggak langsung launch, itu baru pecah tuh di tahun kedua kan, kalau nggak salah ya? Enggak, itu di tahun yang sama. Tahun yang sama ya? Di tahun yang sama 18, sorry. 18 soalnya itu tuh nggak lama setelah kejadian bom Surabaya kan. Bom Surabaya kebetulan 2018 itu, terus tiba-tiba kayak anak-anak kayak bikin apa ya, sesuatu ya. Pada awalnya idenya bikin single atau double single, nongol-nongol, sekarang nongolin 4 demo. Dan bersikeras buat kayak EP aja, ini kita stagnan gitu. Stagnan di nggak ada panggungan. Setelah 2018 itu kita kosong. Dari Januari sampai bulan kejadian itu kapan ya? Juni kali ya? Apa gue? Juni gitu, tengah-tengah tahun, baru pertama kali manggung lagi itu di acaranya Ismaya yang di Pizza Bira. Apa namanya? Oktober Feast itu. Gitu. Itu panggung pertama di tahun. Panggung kedua di tahun itu, karena yang pertama kayak awal tahun. Nah, itu kan si bom itu
beberapa orang memaafkan itu kan punya apa ya, signature apa tuh namanya, signature visual lah ya. Maksud gue dari pewarnaan, terus tiba-tiba lu ngeluarin video klip vertikal. Buat gue di tahun itu, buat banyak orang juga ya, itu kayak lumayan breakthrough dan lu punya visual identity yang emang yaudah ini Fish nih. Kenapa lu pilih warna merah tuh? Karena kayaknya pada saat itu merah tuh melambangkan, ya identik sama perlawanan kali ya, perlawanan, pemberontakan, kayak gitu-gitu dengan simbol yang warna merah gitu kalau kita ngeliat. Ya mungkin Rage Against the Machine juga banyak ngasih ngambil warna merah gitu. Terus kayak beberapa organisasi-organisasi pemberontakan di dunia gitu banyak mengambil warna merah, dan itu lekat dengan kekiri-kirian lah ya pada saat itu kan. Kita ya bisa dibilang bukan terinspirasi, maksudnya hidup di lingkungan yang memang mengambil banyak ideologi kiri gitu, maksudnya perlawanan ke arah sana gitu. Kita kuliah di FISIP gitu, ketemu teman-teman yang memang aktif di perlawanan, di istilahnya aktivisme yang gitu-gitulah ya. Jadi ya kita mungkin secara nggak sadar juga, kita bisa mengambil identity yang kesini nih gitu, karena kita merasa kita seperti itu pada saat itu gitu. Iya, mencetuskan ide video vertikal siapa? Waktu itu gua sih pada saat itu. Oh iya? Iya, karena gua waktu itu lagi kerja di digital agency. Jadi tiap berapa bulan sekali lah gua masih baca-baca kayak ya jurnal, artikel-artikel marketing yang terbaru lah gitu, yang dia bilang kayak this year gitu, tahunnya 2018 tuh bakal tahunnya orang vertikal karena layar handphone makin gede, orang nonton video di handphone gitu, YouTube dan segala macam. Makanya kayak vertical video tuh bakal jadi it's a thing tahun itu. Langsung ya kan, dengan ilmu-ilmu gue yang di kantor, gue guys kita bikin aja video ini karena habitnya tuh orang mau gini. Oh boleh juga tuh gitu. Oke. Jadi itu lo dari pekerjaan lo sebagai karyawan agensi, trik marketing itu masukin ke band. Yes. Works banget tuh, Wan. Lumayan ternyata. Gila lagi itu. Iya. Pada saat itu nggak ada yang bikin itu soalnya. Iya. Setahu gue ya. Terus nyaman kan lo nontonnya pas buka jeder layar gitu. Iya. Terus gue ingat banget tuh video klip lo yang mana ya, gue lupa, yang cuman isinya Baskara lagi ngetik doang. Itu kami belum tentu. Berinternet apa judulnya ya, gue lupa deh itu. Iya tuh anjing sih. Itu gila sih. Dan lo juga punya si setiap kali lo manggung lo pakai foto jurnal. Iya. Itu gimana cerita itu lo nemuin itu? Jadi pada saat itu tuh kayaknya kita bingung deh, setelah foto manggung apa nih gitu. Gue lupa siapa yang ide duluan, tapi kita sepakat kayak kita bikin aja foto jurnal kayak majalah beres. Kalau majalah tampil kan, majalah habis event tuh suka ada yang kayak, tau gak sih lo yang halaman tengah yang isinya event-event doang gitu. Bikin aja kayak gitu. Oh boleh juga nih di layout, di ini gitu. Iya sih, itu salah satu yang kemudian banyak banget band yang ngikutin itu. Betul. Banyak banget tuh. Dan kita terjebak dengan permainan sendiri kan akhirnya. Kenapa? Sekarang kita bingung mau bikin apa lagi. Udah kepake semua ya? Iya udah kepake semua, foto jurnal, udah. Terus ditambahin teks tadinya, udah. Terus udah akhirnya dibalikin lagi, sekarang lebih banyak main fotonya aja udah. Iya sih, soalnya dengan dengan pewarnaan nih, misalkan merah kemudian teks kuning di atasnya, itu menurut gua waktu itu cuma Fish doang yang pakai. Dan kalau lo pakai itu ya sama nih, gua ketahuan banget nyobain. Karena dilihat dari kayak caranya si video klip itu muncul, terus kemudian dengan tipografinya, terus video klipnya juga punya, bukan video klip ya, maksud gua kayak video-video yang lo rilis tuh punya certain kind of tipografi yang emang waktu itu cuma lo doang yang punya, dan begitu banyak orang ngikutin itu gue langsung tahu lo referensinya pakai Fish. Itu siapa tuh yang nemuin exactly visual aspek itu tuh? Nah kalau visual Baskara. Oke. Jadi ya urusan visual, branding visual dan segala macam itu dari dia. Jadi dia nerusin dari misalkan konsep story-nya seperti apa, dia ditarik jadi visualnya kayak gini nih, mood board segala macam. Nah baru gue mengeksekusi planning promonya biasanya gitu. Nah, planning promo itu step-stepnya apa aja tuh, Kan? Ya dari awal sih sebenarnya standar kan, sebenarnya pre-launch sama sustain kan. Itu paling standar tuh. Itu terjadi di mana-mana. Dengan produk launching pun seperti itu. Oke. Dengan pre ya lu pasti teaser dulu gitu. Oke, misalkan nih ada anak-anak band yang mau rilis album, banyak banget kan orang yang bingung kan? Kayak, bang kalau mau rilis album tuh gimana caranya sih? Lo bisa nggak bikin satu penjelasan singkat tentang how to rilis album dari pre-launch sama sustain-nya?
sebenarnya ternyata nggak ada formula yang bisa plek-plekan ditiru lagi. Ya. Kenapa tuh? Karena ya gue udah mencoba gitu ya dengan, ya gue sempat megang di Sanitar, megang beberapa band gitu, sempat jadi content and communication juga saat itu. Menurut gue ternyata semua band mempunyai formula sendiri buat bisa breakthrough. Tapi memang ada beberapa hal yang memang harus lu siapin. Ya kan? Pertama, bukannya kita menjadikan band atau karya kita atau lu sendiri menjadi brand ya. Tapi lu gimana caranya merepresentasikan lu atau band lu atau karya lu itu penting menurut gua. Jadi let's say lu bilang kayak gua punya band. Lihat dong. Lu harus ada dong kayak fotonya kayak apa. Ya kayak lu brand launching lah gitu. Lu nge-set up dulu nih mood board dulu di Instagram kah atau di mana, ya paling gampang di Instagram lah ya. Lu set up mood board segala macam, logo, foto, profile lah gitu bisa dibilang. Bio yang menjelaskan kayak lu tuh apa sih sebenarnya. Lu nggak mungkin orang ujuk-ujuk nyari lo gitu kayak apa ya nih gitu. Ya kan. Ini kasusnya ini ya, gue tidak gue menihilkan kasus kalau lagu lu sangat baik sehingga orang ya udah yang penting gue lagunya aja. Ya gue ini men-set up aja sih sebenarnya. Lalu ya udah gitu, ya udah pasti lu punya produk lagu yang menurut lu udah pasti terbaik lah ya. Yang mau lu rilis adalah karya terbaik lu dong pasti kan. Lu udah puas dengan itu, lu mau rilis udah pasti produknya baik gitu loh, presentasinya baik. Lalu ya udah dengan lo punya ibaratnya profile, lo punya karya, punya produk nih, lo tinggal kayak how to say-nya gitu ke orang, gimana caranya buat nge-reach orang-orang yang mau lo taruh, mau lo ini nih, mau lo kasih dengar, gue punya lagu ini gitu. Ya pertama ya udah pasti dari lo sendiri, which is dari sosial media. Ya lo bikin ya tadi teaser kayak potongan misalkan artwork, potongan-potongan. Mungkin kalau lo emang baru banget, gimana band lo terdengar lah gitu, teaser itu. Terus ya udah gitu, ya lo posting, launching, artwork segala macam ya standar lah gitu. Lalu sustaining gimana caranya supaya lo bisa kayak memperluas lagi atau ya lo engage sama orang di dalamnya gitu kan. Nah tapi itu bukan satunya cara gitu, maksudnya lo juga harus punya PR yang kuat, which is lo harus bisa nulis press release yang baik, gimana cara lo di pick up media. Lalu lo juga harus bercommunity, lo bisa ngomong sama satu community nih, let's say katakanlah gitu ya, di Rossi gitu lo bisa ngomong kayak, gue ada band nih, bandnya kayak gini-gini. Itu kan sesuatu yang harus lo pikirin juga gitu, kayak band gue tuh kayak apa gitu. Nah itunya tuh yang harus lo cari, yang sebenarnya kalau di marketing mungkin bisa dibilang unique selling proposition. Ya kan, bisa aja lo bilang kayak band gue tuh kayak Arctic Monkeys Indonesia, orang langsung kayak oh gitu. Orang-orang suka Arctic Monkeys pasti langsung kayak gue pengen dengerin lagi gitu. Tapi bisa juga kayak ya band gue tuh ini lagi cuma menyanyikan berita aja gitu. Memberitakan keadaan. Oh ya, kenapa emang gitu? Ya lu dengerin aja lagu gue. Ya kan bisa kayak gitu. Bisa. Kayak gitu. Nah, kalau ngomongin si unique selling proposition itu, Fis itu apa? Pada saat itu kita bilang kalau kita adalah memusikalisasikan berita. Anjing. Pada saat itu ya. Kita itu maksudnya itu mindset kita sendiri gitu. Jadi kita kayak kalau ditanya lu mengkritik, enggak, kita nggak mengkritik, kita cuma bilang ini gua ngebacain aja yang berita-berita yang ada di koran. Boleh. Jadi kenapa lo mengkritik? Enggak, gua nggak kritik, gua cuma baca yang ada aja gitu. Nice. Tadi lu juga menyinggung soal press release. Ini kan sempat rame nih kemarin di sosial media soal press release itu penting apa enggak dan bagaimana membuat press release yang bagus. Lu kan juga salah satu orang yang di-mention ketika nih kalau misalkan mau bikin press release bisa salah satunya sama Awan. Menurut lo bagaimana press release yang baik? Yang pertama 5W1H-nya jelas. Ya kan, apa, siapa, apa tuh judul, apa lagunya, siapa yang merilis, kapan, di mana adanya, platformnya, dan bagaimana album ini terjadi gitu. Ya kan, maksudnya album atau single atau apapun itulah yang terjadi. Jadi lu jelasin ini tuh reasonnya ini tentang ini gitu. Ya gitulah. Itu kaidah jurnalistik yang utama kan 5W1H. What, when, where, why, how gitu. Nice. Jadi emang menurut lo sebuah band itu ketika mau merilis sesuatu, either itu single atau album, harus ada press release-nya? Harus menurut gue, tetap. Karena
sekarang gini, misalkan lu start dari nol, lu bukan teman siapa-siapa, lu mau nge-reach orang di luar circle lu kemana? Media dong, udah paling gampang ya kan. Yang ibaratnya ya itu adalah yang dikonsumsi masyarakat gitu. Let's say gitu ya. Mungkin ada orang yang nggak follow Fish sampai hari ini masih nggak follow Fish, tapi let's say dia untuk mengkonsumsi medianya dulu ya Rolling Stone gitu. Terus sekarang misalkan dia follow PHI gitu. Tiba-tiba PHI nge-tweet deh atau nge-post. Oh ini lagu baru minggu ini ada ini. Dia kan ngeliat, oh ada lagu ini. Itu baru level 1 tuh, baru di kayak, oh ini ada rilisan ini. Menurut gue, press kit yang baik itu ketika, atau material lo baik ketika lo udah di-review. Berarti lo di-consider untuk ada step lanjutan dari media itu. Kayak, ini kayak menarik nih buat kita bahas. Entah karena jelek banget, apa bagus banget, ya itu urusan nanti. Tapi lo udah melewati satu level yang kayak, sekedar dipromosiin, sekedar dibilangin ada rilisan baru. Tapi lo ada poin lebih nih, ya either jelek banget atau bagus banget, itu juga menurut gue ya, gue nggak pernah, ya maksudnya gue menganggap itu tidak masalah gitu. Oke. It's just a publication ya, whether it's good or bad. Yes. Salah satu yang mewarnai karir Fish adalah tentang banyaknya insiden. Betul. Review jelek dan insiden. Review jelek insiden. Oke, gue nggak mau bahas insidennya apa. Cuman gue pengen tahu how you handle the haters. Awalnya sih lumayan. Gue nggak tahu anak-anak kita tambeng atau enggak ya, tapi beberapa dari kita lumayan gitu sih. Ya ada kepikiran ya, terlebih beberapa. Ya gue pun kepikiran gitu, tapi lama-lama kita kayak bodo amat deh gitu. Terus ya maksudnya ditambah makin kesini mungkin semakin bijak, terus kita punya teman-teman kuliah yang lebih bisa kita minta tolong gitu loh, kayak menurut cara PR gimana nih kalau gue menghandle kayak gini, bener atau enggak gitu. Ya balik lagi mungkin yang menyelamatkan kita sebenarnya background kita kuliah juga gitu. Gua, Baskara dan Diki itu lulusan komunikasi. Yang mana di komunikasi UI itu ada 4 jurusan gitu, salah satunya ada gue periklanan, makanya mungkin branding dan promonya Fish terlihat masif itu karena gue dan Baskara adalah lulusan komunikasi advertising. Lalu Diki PR gitu. Jadi how we handle that shit gitu ya. Itu kalau kita udah kayak nyerah deh gue. Teman kita aja ditanya deh, menurut tuh gimana nih kayak gini? Oh bisa kayak gini nih, ternyata PR-nya gini, akhirnya beres saja. Untuk seorang lulusan komunikasi, Baskara berarti jelek sekali ya? Jelek PR-nya Pak, tapi bagus brandingnya. Bener gak? Bagus brandingnya, PR-nya jelek ya kan? Kalau urusan ketika lo lagi ada insiden nih, dimanapun itu dan apapun insidennya, streams lo naik kan? Naik lagi. Bagus. Makanya kan, bad news is a good publicity. Yes. Tapi kan lu stres. Itunya sih gue sabar-sabar aja. Iya. Nah, itu kan itu banyak lah ya, hal itu terjadi ketika 2018 ke atas tuh. Maksud gue ketika album EP si Bom itu jebret gitu. Kemudian adalah macam-macam. Tapi kemudian karena mungkin itu juga orang yang nggak tahu, jadi tahu kan, ini apaan sih band kok lagi rame nih gitu. Dan itu ngaruh ke streams. Jadi mungkin kalau untuk anak-anak band baru yang ngerasa karirnya gitu-gitu aja, coba membuat insiden. Iya, kadang-kadang baik, ya kan? Kadang-kadang baik. Kunci itu sabar-sabar aja. Iya, yang penting kayak kalau lo tambang enough ya kan, lo emang kadang-kadang harus jadi brengsek tau. Iya nggak sih? Mungkin. Iya nggak sih? Mungkin. Banyak beberapa orang di dunia lah ya yang terkenal emang gara-gara emang brengsek ya kan? Betul. Rusuh apa segala macam ya kan? Dengan apalagi sekarang internet gitu gampang banget lo bikin kayak ini siapa sih anjir gitu ya kan? Itu poinnya tuh. Ini siapa sih? Iya. Kok rese? Iya. Kok ini? Iya. Ya teman-teman kita juga banyak lah yang kayak gitu. Banyak banget. Ya kan? Iya, yang ada aja tuh. Nah, lalu menuju ke EP Uang Muka di 2020. Itu rilisnya 2020 pas lagi pandemi. Pas pandemi. Nah, itu tuh apa tuh apa yang lo lakukan di situ? Karena sebenarnya itu salah satu album kalau buat gue pribadi, salah satu yang kayaknya nggak dapat banyak awareness, ya nggak? Iya betul. Iya karena mungkin pandemi juga sih. Pandemi dan sebenarnya numpang lewat juga, mengisi waktu. Karena tadinya itu di tengah-tengah kita ngerjain membangun menghancurkan sebenarnya. Lalu pandemi, proyeknya nggak bisa lanjut dan kita merasa sayang kalau rilis di pandemi, akhirnya kita hold.
Terus kayak ngapain ya kita biar tetap sustain gitu, tetap kelihatan, ya udah rilis kali ya gitu. Terus kayak pada saat itu ya udah kita pakai kesempatannya buat kayak belajar lah. Jadi supaya kita punya satu page yang sama soal menghandle di situation gitu, situasi ngeband ini di umur yang mungkin udah berapa, 5 tahun kali ya, 2018 tuh udah 5 tahun. Iya 5 tahun gitu, ketika pada saat itu yang bisa DAW, ya maksudnya levelnya yang lumayan advance adalah Baskara dan Bodat lah ya. Bodat lebih ke produksi, Baskara lebih penulisan segala macam. Ya udah akhirnya kita dikasih kesempatan yang sama. Kalau lu dibikinin kayak ibaratnya ngerjain kompilasi, lu punya satu lagu sendiri, lu akan seperti apa gitu, kayak gitu. Jadi ini lanjut. Jadi ya udah buat kayak gitu, kesenangan semata aja sih sebenarnya. Buat ngisi-ngisi terus kita belajar, oh ternyata kayak gini. Kayak gitu. Ini tuh kayak si album Uang Muka ini sebagai salah satu momen di mana Fish itu belajar melihat ke dalam. Betul. Belajar sendiri sih, belajar lah. Tempat kita belajar kayak, oh ternyata songwriting awalnya begini, oh ternyata bikin melodi vokal seperti ini, oh ternyata setelah udah jadi produk menurunkan ke video klip, oh prosesnya seperti ini gitu. Karena dari awal sih kita banyak pembagian yang akhirnya kayak banyak yang nggak tahu prosesnya, oh ini seperti ini, oh ini prosesnya seperti ini gitu. Itu kan singlenya kan komodifikasi. Adnan kan terus. Gimana ceritanya tuh Adnan bisa nulis lagu itu jadi single? Nggak tahu, gue juga tiba-tiba aja terjadi. Nah, proses lo biasa nih Fish secara general ya. Startnya tuh dari mana sih? Musik dulu, vokal dulu, lirik dulu? Fish kebanyakan vokal dulu. Musik dulu. Musik kosongan tuh? Musik kosongan. Bener-bener si Baskara ada nggak kayak ini gini segala macam? Pasti ada lah ya. Pasti dia biasanya musik terus kayak gue kebayang deh liriknya soal ini gitu. Tapi belakangan tuh pas ngerjain harusnya membangun menghancurkan batch awal, itu banyak musik kita lempar nih. Dulu tuh Bodat, Adnan, Diki bikin musik, terus kita lempar ke ini ada lagu kayak gini. Oh dari awal kita nentuin dulu deh tracklist, ini gue pengen ngomongin apa, kurang lebih moodnya kayak apa. Terbaru kita workshop lagu ini, yang referensinya misalkan ini musiknya jadi baru digarap liriknya gitu. Jadi dari from the start sebelum lo bikin album tuh, lo ngobrol tuh sama anak-anak, guys kita bikin albumnya ngomongin ini, warnanya begini apa segala macam. Jadi lo bikin pagernya dulu tuh. Yeah. Jadi lo bukan nggak akan ya maksud gue bilangnya, kayak lo punya mind mapping yang nggak keluar jalur, diusahakan. Gitu. Nice. Lalu kan kemudian di 2022 nih lo bikin si Ali nih, Dilarain Sana. Ini buat gua brandingnya paling jor-joran. Jor-joran benar. Karena ada storytelling, ada video, ada penokohan, ada plot lah di situ. Itu kenapa? Itu gimana tuh lo bisa came up sama ide si Ali itu? Karena lo bilang kan sebenarnya Ali ini prequel. Iya betul. Gimana tuh? Secara musik memang prequel, tapi pada saat itu kita kayak pengen apa ya gitu. Terus kayak kita capek deh kalau mau ngomongin politik-politikan gitu. Tapi kayaknya album ini cocok nih, jadi ya udah kita bikin waktu itu kalau nggak salah, seingat gue, kalau gue nggak salah, ini tuh jadi album konseptual politik terakhir. Terakhir. Iya pada saat itu gitulah intinya. Gue nggak bilang ini terakhir ya maksudnya. Konseptual ini konsepnya ngomongin politik total gitu. Ya udah sekalian aja kita bikin karikatur story-nya gitu. Si Dilarain Sana ini, si Ali ini orang yang seperti kita sebenarnya startnya orang kuliahan suka dengan aktivisme, terus kita bikin hyper reality gimana saat dia ternyata bersinar jadi mahasiswa dan aktivisme dia ditarik jadi pejabat, akhirnya punya jabatan di publik jadi presiden segala macam, dan ternyata dia turns out jadi orang yang dikritik gitu. Oke. Ya udah akhirnya kita bikin dari karikatur itu story-nya. Ya udah kita pertamanya justru karena kita ngerasa materinya udah ada, banking lagunya yang dulu kita punya lagu ini. Oke deh sekarang kita bikin story-nya. Ali tuh orangnya kayak gimana, story-nya itu per chapter kayak apa. Akhirnya jadi dari chapter-chapter itu jadi lagu-lagu itu. Udah habis itu musiknya berjalan. Itu kan maksud gue dari 2017 ke 2022 itu lo punya 4 album. Tapi sebenarnya lo bikin rilisingan single juga banyak kan. Nah itu
apa sih yang ngedrive Feast untuk bikin lagu sebanyak itu? Karena lu sempat collab sama Panturas juga gitu. Kalau itu sih sebenarnya ya opportunity-nya ada aja. Maksudnya ada yang nawarin, waktu itu ditawarin dari Saniter nih, dari Gojek perlu aktivasi, mau collab gini. Oh ya udah kita bikin gitu. Terus ada ya maju film gitu. Mereka butuh single baru, oh ya udah. Kebanyakan single-single yang di luar album tuh biasanya project gitu. Project yang memang ada ditawarin entah film, entah brand, entah apa gitu. Gitu. Jadi ya udah menjadi single lepasan. Jarang kok kita maksudnya yang single doang. Mungkin ada si dalam hitungan dan TPR karena tadinya udah mau menuju album, tapi kan putus tengah jalan tuh. Dan akhirnya sekarang kita pindah konsep. Tarian Penghancur Raya tuh ada di mana ya? Harusnya Membangun dan Menghancurkan. Cuma jadi single. Cuma pada saat itu dia dalam rangkaian single menuju kayak ibaratnya nganterin tuh. Iya, tapi keputus gitu. Dan ya gue nggak tahu yang ini tayang kapan sih? Nggak tahu. Harusnya sih. Lu mau rilis kapan? Agustus, sebelum Agustus. Oh iya. Sebelum Agustus. Ya, let's say lu udah pada lihat tracklist-nya di Instagram lah ya gitu. Ya makanya album itu nggak ada gitu, karena story udah beda lagi gitu. Oke. Itu salah satu lagu yang bagus banget sih tuh, Tarian Penghancur Raya. Angker, men. Iya. Depannya tuh siapa yang bikin tuh? Gue lupa deh. Pada saat itu kayaknya udah ada demonya. Ya lu bayangin TPR Tarian Penghancur Raya nggak pakai itu. Terus semuanya analog gitu ya. Bassnya konvensional dan segala macam. Bentuknya konvensional banget lah. Terus dibawa ke bagian lirik, pada itu Baskara, terus Baskara bikin liriknya kayaknya campur tangannya Tama atau Baskara, gue nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba gimana kalau dimasukin gamelan di depannya gitu. Itu nice banget sih. Nah, gue pengen nanya deh, ini balik ke lagu sebenarnya. Itu Peradaban kan intronya monumental tuh. Tong. Itu yang nemuin tong itu siapa? Baskara. Itu friend-nya Vic Baskara menjadi produser ya pada saat itu di Feast, itu di Lebom. Di situ tuh ya. Karena setelah itu adalah eranya Bodat. Oke. Setelah itu berarti ada Uang Muka, Ali segala macam tuh. Nah, sejauh apa sih, lo kan tadi nyebut ada seorang namanya Tama nih, seorang produser lo dari awal. Itu Tama itu in charge sampai Ali? In charge sampai Ali. Oke. Sejauh apa sih peranan Tama dalam membentuk Feast? Karena dia dia kan sering nulis di Twitter apa segala macam. Nulis bagus maksud gue, kayak dia sering bilang kayak banyak banget orang yang datang ke dia pengen sounds like Feast gitu. Tapi dia bilang ya kalau lu bukan Feast lu nggak bakal kedengaran kayak Feast. Nah berarti kan sebenarnya dia tahu banget tentang bagaimana apa yang membentuk Feast secara sonic dari awal sampai sekarang. Nah, kontribusinya dia yang paling besar dalam penciptaan album-album dan lagu-lagu lo itu apa? Kayaknya pertama dia lah ngerapiin kebeyaman kita. Oke, membatas. Ya, nyatuin referensi-referensi kita secara sound ya yang emang jauh banget gitu. Kayak gue udah pasti sound bass gitu ya, udah pasti ngambilnya mid gitu. Terus ya udah Diki dengan high gain gitu, dan Adnan dengan ya banyak lah gitu lah, gue nggak ngerti juga sih dapetnya dari mana. Kadang suka tiba-tiba ambient, kadang-kadang tiba-tiba bluesnya keluar, gue kayak gimana sih nih gitu, rootsnya dari mana gitu. Dan Bodat dengan ya pada saat itu dengan inilah ya, dengan drum post hardcore yang metalcore yang kayak gitu-gitulah, double pedal gitu. Terus Baskara yang nyanyi secara sound banyak ya pop dan hip hop lah ya gitu. Ya itu terus kayak dia awalnya menyatukan itu deh, maksudnya raw idea dari kita nih yang kita bawa kayak berantakan banget, mungkin dia satuin satu jadi kayak mengkompos kayak secara soundnya jadinya begini gitu kayaknya gitu. Oke. Terus mengajarkan workflow udah pasti. Lu kalau bikin lagu tuh bikin pre-pro-nya dulu. Terus baru bikin ininya dulu. Dulu kagak ngerti kita. Makanya si album Ali itu postpone pada saat itu, yang harus jadi Ali, karena kita nggak punya demo, langsung rekaman di ALS. Oke. Terus adalah satu musisi lah ya bisa dibilang sekarang solois gitu ya. Dia bilang kayak jelek banget album lo gitu. Siapa tuh? Terus. Ada deh gitu ya. Pokoknya pada saat itu dia sering nongkrong di ALS gitu ya. Oke. Sekarang nongkrongnya terus namanya? Namanya siapa? Terus nggak bakal gue kasih tahu, buat gue aja yang tahu.
Ini orangnya. Iya. Elah, bro. Oke. Makanya dia sebel banget tuh face jadi gede. Kita kenal nih bang, orangnya bang ya. Oke. Ya dia bilang jelek, terus kayak emang jelek ya? Iya lagi jelek ternyata gitu. Ya udah akhirnya di saat itu juga ada konflik lah ya. Maksudnya ini band mau diterusin atau enggak apa segala macam. Ya udah postpone, makanya akhirnya baru mulai start fresh gitu, tinggalin dulu deh yang ini. Oke. Gitu. Berarti sebenarnya apa tuh istilah kusut soal Ali itu terjadi di tahun 2016 ke 17. Wah anjing. 2015 ke 16. Gua lulus kampus itu 2016. Oke. Berarti kusut tuh soal si Ali dibilang jelek sama si orang ini segala macam itu di 2016. Iya, dulu albumnya namanya Conviction. Oh, sebelum Ali namanya Conviction. Oh, iya. Baru kemudian setelah si Tama hadir dengan membuatkan kalian sistem kerja dari workshop, pre-production, production, post-production. Dan ngajarin kita main. Oh, itu ya. Banyak. Iya. Kayak rekaman tuh gini loh. Oh, harus nempel sama klik. Gitu. Itu sebego itu emang. Raw ya kalau lu bilang dulu berisik dong. Iya emang karena bego. Iya. Setolol itu ya. Iya. Oke, nah itu kan apa ya? Gue ngerasa ya satu putarannya Feast itu selalu diiringi dengan ornamen di sebelahnya, gitu. Lo nggak pernah tuh rilis album gitu doang. Lo selalu punya storyline, lo selalu punya visual identity dan didukung oleh satu lagi nih, merchandise. Merchandising lo, menurut gue desainnya salah satu yang bagus dan salah satu yang punya style sendiri. Bahkan gue lagi nonton Jack White nih di Singapura, udah jauh-jauh tuh gue pengen nonton Jack White. Front row gue pakai baju Feast. Gue bilang, ini jauh-jauh masih ketemu juga anak-anak bangsat ini. Suruh ganti baju ya gue. Udah sama jauh-jauh. Gue bilang, jelek. Nah, itu departemen itu siapa yang bertanggung jawab? Merchandise? Merchandise itu kayak rame-rame deh. Sampai sekarang? Kalau sekarang diurusin sama si SDY. Sundongyang? Iya, dulu Sundongyang, sekarang rebranding SDY. Karena kurang edgy kayak kalau Sundongyang. SDY itu. Nah dulu tuh ya balik lagi visualnya dari Baskara, terus ya wishlistnya nongolnya dari banyak lah dari gua, dari Adnan segala macam yang memperhatikan ke fashionan gitu, kayak item-itemnya. Makanya pas awal kan sempet ada kaos kaki, ada apa gitu-gitu, parah menurut gue. Ya udah gitu. Jadi ya tetap dari visual awalnya ya konsepnya dari Baskara. Awalnya dia masih megang kan desain segala macam gitu. Terus kayak kita bikin si merchandise band ini supaya kelihatan seperti merchandise, bukan merchandise tapi streetwear. Oh nice. Iya kan. Jadi ya udah gimana caranya orang mau pakai tanpa harus dengerin bandnya gitu, atau kayak ya udah for the sake of keren aja gitu, kayak tiba-tiba selamat sukses gitu atau apa gitu. Lalu dari soal merchandise tuh, kemudian kan ada turunan lainnya yaitu artwork. Artwork dalam setiap album lu tuh multiverse begitu, terus sih beberapa orang memaafkan. Nah ini beberapa orang memaafkan ini menurut gue strong banget nih visualnya. Siapa yang bikin? Konsepnya Baskara, semua yang motret dari album 1, album 2 sampai Bang Muka, terus Ali itu selalu Michael Aldo ya. Nah itu sejauh apa tuh si kontribusi si Aldo ke dalam situ? Apakah misalkan kayak lu cuman gue pengen gambar orang di kainin nih, terus dia yang gitu, atau emang lo bener-bener? Jadi iya dulu sih seingat gue kita punya konsep, kayak gue pengen albumnya kayak gini, ya udah dia menerjemahkan itu dan membuat mengolah lah ya. Gue punya mood board, storyboard yang kayak gini nih. Kira-kira image-nya lo oke nggak? Oke, ya udah jalan. Oke, berarti produksi bareng sama dia tuh, sama concepting. Seberapa penting Wan? Maksud gue untuk sebuah band memikirkan konsep artwork? Penting lagi menurut gue. Kenapa? Karena let's say ya, kalau dulu lo fight di CD rack gitu, berat gitu, udah pasti gue nyari yang keren duluan, nih kan, yang mencolok gitu. Kalau sekarang semuanya bisa di-upload ke sosmed gitu, lo nge-share gitu ke Instagram story gitu atau ke mana gitu ya, selalu yang nongol duluan thumbnail artwork kayak gitu ya. Masa lu nggak pengen punya artwork yang keren gitu? Oke. Dan kayak
kadang gitu ya, gue kadang cuma ngelihat artworknya gitu, orang nge-share di IG story gitu ya, karena kan handphone gue bisu ya. Silent total gue. Jadi gue nggak pernah tahu tuh soundnya apa tuh di IG story lo, cuma ngapa-ngapa doang. Nah kalau ngelihat orang upload IG story lagu, kadang kan visualnya duluan tuh kelihatan. Wah ini menarik nih kayak visualnya, kelihatan dong kayak ini kayak lagunya disco nih, ini kayak lagunya ini nih gitu. Ya dari situ kan ada ya, makanya mungkin dibilang komunikasi visual ya. Jadi dari gambar, dari artwork itu yang berbicara kayak oh ini menggambarkan ini nih gitu. Artwork band lokal favorit lo? Artwork band lokal, anjir nih kalau kayak gini gue rada bingung ya. Top of mind lo aja. Top of mind gue masih Detour. Sigit itu lo lihat udah tahu kan kayak oh ini kira-kira ngomongin mystical creature, terus bentuknya psychedelic gini dengan logonya dia yang kayak gitu ya, pada saat itu udah tahu nih gue bakal kayak ngomongin kayak gini. Detour itu sangar sih. Sangar. Sama taringnya Seringai sih. Oh iya. Itu gue suka banget. Menguntungkan nggak untuk sebuah band punya desainer di dalamnya? Banget lagi. Banget menurut gue ya, ketika maksudnya gue nggak tahu apakah gue mengidolakan karena gue mengidolakan mereka gitu ya, apakah memang begitu adanya gitu. Tapi ketika misalkan gue lihat gitu ya, di Indonesia aja gitu, Seringai. Aryan desainernya? Aryan, iya kan, punya motornya Aryan yang desain. Terus ada Panturas, Puya. Terus ada Teenage The Star. Acong, ya kan, bikin brandingan. Itu tuh si macannya TDS dari gua kecil, dari SD sampai sekarang masih keren aja, nggak jadi katro. Iya kan? Benar. Dan itu cuma dipakai gitu doang, lo lihat deh, dia kolaborasi sama apapun, sama Zodiac, sama apa semua, cuma itu macannya dia diganti teksnya kayak brengsek, ini bagus banget menurut gua. Dan itu keren parah sih menurut gue gitu. Nah, dari seluruh artwork piece ya paling suka yang mana? Artwork piece paling suka gue Multiverse tetap. Multiverse. Kenapa? Dan api-api itu yang terbakar. Karena buat gue itu kayak gila. Keren parah aja sih menurut gue, kayak kayak sangat-sangat Indonesia, menggambarkan Indonesia lu dengan karangan bunga itu. Terus ada kayak ketika kita ngomongin fish gitu ya, perayaan gitu, itu kan simbol perayaan banget tuh. Lu punya itu. Terus dibakar kayak menurut gue kayak anjing, keren sih. Itu sebuah apa ya, kalau tadi kita ngomong tuh kan banyak banget nih apa, kalau orang ngelihat ini kayak mata kuliah nih, banyak how to segala macam. Kalau misalnya kita bisa summarize lah ya, katakanlah gue band baru, gue nggak punya fans, gue nggak punya link, gue nggak punya aset untuk dalam artian duit gitu, untuk bisa kalau meng-hire Michael Aldo atau apapun gitu. Dengan segala macam keterbatasan, sebuah band baru mau ngerilis album atau single, lo bisa kasih gue 5 pointers. Ini selain lagu yang bagus? Tentunya, kalau lagu bagus udah pasti lah ya. Lo tanggung jawab lo sebagai ini ya. Misterius tuh. Yang pertama itu tadi Profile, yang jelas. Profile band. Lo persiapkan press kit, karena itu buat lo ngasih nge-link nih, lo ngetokin yang pertama, yang kedua press kit, yang kedua so kenal mental. Sorry, gue potong, maaf. Nomor 1 berarti apa? Yang pertama profile, udah pasti tuh. 1 profile. Ya profile lah, lo brand, ya logo, foto, nama, segala macam di sosmed lo, segala macam. Kedua adalah press kit. Press kit itu isinya sama kayak yang ada di profile di Instagram dan segala macam, tapi lo di folder terus ada previewnya lagu lo kayak apa. Itu yang lo kirimin ke media? Iya. Oke. Karena lo nggak mungkin nyuruh orang yang nggak kenal buat kayak klik link ini dong di Spotify. Mendingan lo kasih folder, lo buka, udah ada lagunya, lo play. Oke. Menurut gue gitu. Nomor 3 mental tambeng aja, SKSD. Halo bang, ya kan? Gue punya lagu ini nih, kira-kira gini, dengerin dong. Ini let's say lu nggak punya link ya? Iya. Dulu kita melakukan itu loh, ya kan? Iya. Lu tambeng juga ke teman-teman lu di grup-grup WhatsApp, lu taruh aja kayak, gue punya lagu nih, ini segala macam, link segala macam. Itu kan rapi tuh, link Instagram gue ini. Lu kalau mau dengerin lagunya di link ini,
ya kan. Nah udah itu. Berarti profile band, press kit, mental tambeng, ngasih tahu ke orang-orang. Nomor 4 apa ini kira-kira? Keempat ya, berjejaring sih. Networking penting sih. Oke. Di situ tuh baru tuh. Ketika udah punya 3 itu kayak berjejaring tuh. Sebenarnya kan banyak juga nih, maksud gue berjejaring itu sebuah kata yang sering banget digunakan. Iya. Tapi ternyata gak banyak juga orang yang bisa berjejaring. Betul. Dalam artian tata keramanya, apa segala macam. Do's and don'ts dalam berjejaring. Jangan kurang ajar aja sih kayaknya. Oke, satu. Walaupun SKSD tapi jangan kurang ajar. Iya, jangan kurang ajar. Sama aja, apa ya, kayaknya jangan apa ya, gimana ya? Nih, ada orang nggak tahu dari mana nyamperin lo nih. Bang Awan, dengerin band gue dong. Red flag lo apa? Anjir, apa ya? Kayak gue tetap ketawa-ketawa ya deh, walaupun dia aneh ya, maksudnya kayak apa ya? Red flag gue mungkin yang terlalu kayak datang-datang kayak seolah-olah teman lama gitu kali ya. Tau gak lo yang kayak, wah bang ini mana lo kayak. Lo inget gue gak bang? Iya kayak, ntar dulu deh gitu. Tapi kalau misalkan kayak, bang gue ini nih, gue punya lagu nih gini, kayak lo suka deh. Oke, coba gue dengerin deh gitu. Kita kayak minta saran dong gue lagunya next harus gimana gitu. Itu mungkin lebih bisa gue terima dibanding kayak, weh bang gue tuh terinspirasi banget lah. Pakai peluk-peluk gitu ya, pakai ngerangkul gue kayak, tenang. Gitu. Pernah nggak Wan? Ada satu band atau musisi yang datang ke lo dengan cara itu, dengan cara yang bagus maksud gue, terus kemudian sekarang jadi? Ke gue ya? Kayak mungkin kalau ke gue enggak deh. Tapi kayak gue ke lo deh. Gila, ini dulu LO gue. Iya. Nyetirin gue ke UI. Iya, kayak gue ke lo, gue ke siapa ya? Ke Hasif. Ke banyak kan, maksudnya yang dulu tuh gue nitip via kayak gue punya band, gue kasih materinya siapa gitu-gitu kan. Oke. Salah satunya kan itu. Terakhir setelah networking apa? Setelah networking adalah ya menurut gue adalah lu gimana caranya cari panggung dan buktiin itu di panggung sih. Berarti mempresentasikan karya secara offline performance. Iya. Karena ada beberapa band yang menurut gue reviewnya bagus, secara materi lu bisa akhirnya menembus dari antah berantah, menembus media, menembus tokoh-tokoh skena gitu ya, tiba-tiba dibahas sama Felix Das gitu. Anjing. Iya kan? Fucking Felix. Iya kan? Bro. Iya kan, di Twitter tiba-tiba, "Gan nih sejati nih, ada yang ini nih." Ya kan, biasa gitu tuh. Begitu lu nonton live-nya kayak, oh gitu doang lagi gitu. Felix. Abang-abang skena. Iya kan? Iya. Kalau sampai lu dibilang sejati sama Felix, lu harusnya live-nya lu juga bagus gitu. Coba tulis dong, ini apa yang kayak gitu ya? Yang kayak pas dipromosi sama Felix, wah gini. Ternyata pas lihat, ada sih, ada beberapa lah. Nggak usah lah nih. Nggak usah deh. Nggak usah ya? Nggak apa, tulisnya satu ya. Oh, satu ya? Ntar langsung gue coret kok. Gue juga temenan juga sih tapi. Oke, nggak apa-apa. Iya lagi, aduh, bentar dulu ah. Iya kan? Ini jadi podcast julid nih. Enggak ya, tapi maksud gue si band itu baik, sekarang bagus. Oke. Tapi emang gue ngerasa juga peran seorang kritikus di sini penting juga. Penting. Gitu. Untuk apa ya, untuk memberitakan kan. Sebenarnya orang-orang, maksud gue salah satu Felix, ada Hasif, ada yang lain juga. Ada Sindu. Gitu. Maksud gue mereka adalah orang-orang yang menjadi salah satu corong yang didengar orang banyak gitu. Dan gue ngerasain, gue pun dapat banyak referensi baru salah satu dari mereka ini. Betul. Gitu. Terlepas dari suka apa enggak pada akhirnya, cuman mereka ini punya peranan penting juga gitu. Selain musisinya ya, dan orang-orang yang bekerja di di dalam sebuah ekosistem yang basicnya musikal, tapi ada orang-orang yang bekerja di ekosistem yang sifatnya adalah publikasi gitu. Betul. Ini orang-orangnya sangat penting sih menurut gue. Jadi ya makasih ya Gan. Iya betul. Dan kritik-kritik sih sebenarnya. Betul. Yang penting gitu. Maksudnya either lo memang subjektif atau enggak gitu ya. Buat gue beberapa jadi hal yang ada nggak ada validnya gitu ketika ya thanks to, mungkin gue bisa bilang thanks to Pretentious Report yang ngasih album gue nilai 2 gitu kayak
Itu Raka Ibrahim ya kalau nggak salah ya. Thanks Raka gitu. Ya gue akhirnya berteman juga ujungnya sama mereka gitu dan fine gitu. Ya mereka bilang jelek, alasannya menurut gue masuk akal, ya gue perbaiki di next rilisan gitu. Betul. Tapi yang buat gue kayak nonsense ini mah cuma lo subjektif doang gitu, karena lo emang either nggak kenal atau lo nggak suka dengan tipikal musik begini atau tipikal orang-orang kayak gini, ya udah gue tinggalin. Bener. Gitu. Tapi selalu ada poin yang bisa ditarik gitu. Betul. Dari kritik-kritik itu. Bener. Karena ya balik lagi kayak lo bilang, bagus atau enggaknya itu adalah tetap publikasi. Betul. Dan itu ngaruh ke orang-orang mau dengerin lagu lo atau enggak. Kadang-kadang kan bisa gini juga, misalkan reviewnya jelek nih, terus ternyata pas lo dengerin, gue suka lagi. Iya kan, bisa gitu juga kan. Iya. Oke. Nah, lo barusan kemarin tuh merilis Polytrick. Yes. Dari 2 single ini, Polytrick favorit gue. Terima kasih ya. Terima kasih sama-sama. Karena ini salah satu lagu yang catchy, gampang, dan dan punya hook right away gitu. Siapakah orang di balik Polytrick? Nah, produsernya Pandu Fastoni. Tapi sebelum ke Pandu, kita bikin demo dulu. Demonya, proses si membangun menghancurkan ini menurut gue lebih komunal sih menurut gue dibanding sebelum-sebelumnya, karena kita pakai sistem yang agak lumayan berbeda lah dibanding sebelumnya. Dulu head of production-nya Fish dan ya bisa dibilang produser lah ya secara teknis gitu ada di Bodat. Semenjak dia nggak bersama kita kekosongan tuh, ada kosong di situ. Akhirnya mungkin di awal yang lebih step in buka DAW dan segala macam itu ada di gua atau di Kila yang mengoperate gitu. Kita buka, terus pada saat itu kalau nggak salah pokoknya selalu di rumah Baskara kan ya, jadi selalu ada dia juga. Kita berempat pada saat itu, terus kita mikir dulu kita mau bikin lagu yang kayak apa ya gitu. Tercetuslah ide gimana caranya kita punya lagu ngebut tapi yang nggak typical Fish, which is secara distorsi, secara sound gitar nggak seberat biasanya. Apa ya, cari-cari referensi, bisa kayak King Gizzard, bisa kayak band-band post-punk, bisa kayak ya berbagai macam kemungkinan lah, bisa seperti ini gitu. Ngebutnya dapat tapi sound gitarnya clean, bisa gini ya gitu. Ya udah gitu. Kita cari dulu waktu itu, dapat beat drumnya, lalu bassline. Beat drum ke bassline, dapat diisi gitar, masukin gitar, udah. Kita dapat satu loop, lempar ke Pandu. Lempar ke Pandu balik gini kayak ini lagunya menarik nih secara riff segala macam seger. Cuma lu nggak ada part nyanyinya. Makanya akhirnya nongol si bagian riff itu yang santai saja lihatnya kawan. Nah itu tuh part itu ada campur tangan Pandunya tuh yang bikin chord di situ. Oke. Di album membangun menghancurkan ini. Ada beberapa lagu totalnya? Ada 15. Ini gue punya satu pertanyaan dari tamu gue sebelumnya. Unkontekstual berarti? Atau kontekstual? Dia nggak tahu akan dikirim ke gue? Iya, nggak tahu. Tamu lu sebelumnya siapa sih? Thomas Ramdan. Wah, gila. Juga nih. Aduh, kalau ditanya sama dia gue takut deh. Ini nanti lo baca. Senior. Lo bacain pertanyaannya apa, terus sebutin dari siapa. Wah, sangar juga nih pertanyaannya. Apa artinya demokrasi lagi, Kak? Kang, boleh nggak Kang? Ini tuh gue udah nggak mau bahas begini-gini nih. Gue nggak tahu deh. Mau jawab mau gak serah. Ya, gitulah kayak gini. Gimana ya? Ya udahlah, kita hidup di sini ya, lu udah tahu sendiri lah ya, kita sama-sama ngerti kalau keadaannya segitunya ya kan, ya gitu deh. Udah, gitu ya Kang. Iya pokoknya ya udahlah, capek bikin lagu kritik gak ada perubahannya gitu, gitu. Nah, sekarang lo tulis pertanyaan untuk tamu gue selanjutnya. Siapapun tamunya, tanda tangan habis itu. Oh gitu. Gue nggak akan lihat. Gila juga nih Kang Thomas.